Pemimpin-pemimpin dunia berkumpul untuk sidang tahunan Majelis Umum PBB di markas PBB di New York mulai hari Minggu. Perang di Gaza, Sudan, dan Ukraina akan menjadi sorotan utama. Berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini berlangsung di tengah situasi global yang suram. We see out of control geopolitical divisions and runaway conflicts, not least in Ukraine, Gaza, Sudan, and beyond. Perang di Gaza berlangsung hampir 1 tahun dengan lebih dari 41.000 orang Palestina tewas dan 100 orang dari Israel masih ditawan Hamas. Namun analis memandang sangat kecil kemungkinan kemajuan menuju gencatan senjata terjadi pada sidang PBB. I don't see much traction. I think both sides, in this case Hamas and the Israeli Prime Minister, seem to be gearing up for a protracted war, protracted conflict. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmud Abbas dipastikan akan fokus pada perang saat berpidato di Majelis Umum PBB hari Kamis waktu setempat. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selain berpidato hari Rabu juga diagendakan menggalang dukungan militer dan senjata jarak jauh saat pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Ukraina pada Selasa. For Ukraine now, the big challenge is to stop Russia advancing in eastern Ukraine. The future of the war will be decided on the battlefield, not in the UN. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan datang ke New York, tapi Rusia akan diwakili Menteri Luar Negeri veteran Sergei Lavrov. Pada tahun ini Indonesia kembali diwakili oleh Menteri Luar Negerinya Retno Marsudi yang memang dalam beberapa saat terakhir ini aktif berkunjung ke kota New York dan menghadiri berbagai persidangan Majelis Umum dan juga Dewan Keamanan terkait dengan isu perang Hamas Israel di Gaza. Dan ini akan menjadi kunjungan Retno Marsudi terakhir kalinya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia sebelum menjadi fungsi barunya sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air pada bulan November mendatang. Di antara wajah baru yang hadir adalah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara Presiden AS Joe Biden mewakili AS sebagai presiden di PBB untuk terakhir kalinya. I think there is still some respect for his engagement with multilateralism, but I think there's also a lot of regret that he didn't give the UN a greater role in dealing with the war in Gaza. Menyusul 2 upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump, VOA mengkonfirmasi apakah Amerika Serikat dapat menjamin keselamatan lebih dari 130 presiden dan Perdana Menteri yang akan datang ke kota New York. We have pulled out all the stops. New York City has police everywhere. Diplomatic security is supporting Secret Service to also provide security for all the heads of state who will be here in town. Para diplomat juga akan bertemu untuk membahas perang di Sudan. Meski ada banyak inisiatif internasional, tapi belum ada gencatan senjata dan pertempuran selama 17 bulan telah menyebabkan lebih dari 10 juta orang mengungsi dan jutaan orang kelaparan. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA.